Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sekali lagi alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Bersyukur sekali kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, menyelesaikan puasa Ramadan kita dengan tidak ada aral halangan suatu apapun. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sesaat lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita umat Islam memiliki 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Besok 1 Syawal kita memiliki hari raya, hari bergembira, hari kemenangan setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa fardu bulan Ramadan. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita benar-benar bisa menjaga bagaimana adab berhari raya sesuai tuntunan fikih di dalam Islam. Jangan sampai hari raya kita nodai dengan amalan-amalan yang tidak disunahkan di dalam agama kita, apalagi mengandung amalan kesia-siaan dan amalan kemaksiatan. Amalan kesia-siaan seperti banyak membakar mercon, kembang api, dan sebagainya yang tidak disunahkan di dalam agama kita. Amalan-amalan kemaksiatan, menggelar hiburan-hiburan yang mentontonkan aurat misalnya, sehingga kegembiraannya di luar batas kesunahan atau kesalehan sebagai seorang muslim. Hendaknya kita hindarkan, kita berhari raya bergembira, tetapi di dalam koridor sunnah yang diajarkan di dalam agama kita. Masyarul muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kesunahan ketika kita akan memasuki hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, pada saat tenggelamnya matahari atau maghrib tanggal 1 Syawal, kita disunahkan untuk banyak membaca takbir. Membaca takbir sampai pada datangnya sholat Id besok pagi harinya. Takbir yang disunahkan semacam ini, ahli fikih menyebutnya sebagai takbir mutlak. Mulai maghrib sampai datangnya sholat Id, kita disunahkan memperbanyak takbir itu di segala waktu dan di segala tempat. Boleh di rumah, boleh di musola, boleh di pasar, boleh di tanah-tanah lapang, boleh di masjid-masjid, dan tempat-tempat yang lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, hendaknya apalagi di musim pandemi ini kita bertakbiran jangan sampai menimbulkan kedaruratan. Contohnya konvoi di jalan-jalan raya, atau hal-hal lain yang menimbulkan gangguan-gangguan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian kita laksanakan takbir itu dengan penuh khidmat, penuh khusyuk, dengan penuh kemeriahan, tetapi tetap menjaga adab-adab kesunahan. Konvoi ini akan banyak mengganggu lalu lintas dan
condongnya malah tidak melaksanakan takbir. Kita laksanakan kekhusyuan takbir itu sesuai dengan sunnah. Jadi berkonvoi itu malah banyak madorotnya. Kita menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas, kita menghindari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi. Maka sebaiknya kita melakukan takbir dengan khusyuk, dengan hikmat di tempat-tempat yang saya sebutkan di atas tadi. Takbir disunahkan dengan jahar, artinya dengan suara keras, apalagi saat berangkat menuju tempat sholat id, apakah itu di lapangan ataupun di masjid bila terjadi hujan atau darurat yang lainnya. Apalagi saat ini di saat pandemi mungkin akan lebih baik bila dilaksanakan di tempat yang lebih terjaga kebersihannya seperti di masjid misalnya. Ini dengan tetap memenuhi atau menepati protokol kesehatan yang dihimbaukan kepada kita oleh pemerintah. Lafaz takbir sesuai yang sudah kita laksanakan pada setiap Idul Fitri maupun Idul Adha, kita baca genap-genap, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi di depan takbirnya 2, di belakang takbirnya ada 2. Ada yang ganjil genap, di depan ada 3, di belakang ada 2. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini sudah biasa dibaca setiap hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Atau yang lebih panjang, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, esok paginya kita menyiapkan diri untuk sholat Id yang saya sebutkan tadi di lapangan ataupun di masjid. Sebelum sholat Id hendaknya kita menetapi kesunahan-kesunahan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang pertama adalah mandi. Hendaknya kita berangkat untuk sholat Id itu mandi terlebih dahulu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian selanjutnya adalah memakai pakaian yang terbaru di antara yang lain, bersih, digunakan untuk melaksanakan sholat Id sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah disunahkan untuk sholat Id itu sebelum berangkat makan atau minum terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat menuju sholat Id sebelum beliau memakan beberapa butir kurma. Ini menunjukkan bahwa hari raya untuk sholat sebelum sholat Id itu disunahkan untuk makan ya sekedar untuk camilan ya, atau minum sekedarnya. Jadi sebelum berangkat kita makan atau minum. Kalau Rasulullah sebelum berangkat menuju musola atau menuju tempat sholat Id, beliau makan beberapa butir kurma. Yang berikutnya adalah hendaknya berangkat dari rumah itu bertakbir. Bertakbir yang keras, ya, bil jahar, dengan suara yang keras. Maka sebaiknya berangkat menuju tempat sholat itu bersama-sama. Kemudian ada yang memimpin untuk bertakbir.
Kemudian lebih baiknya adalah berjalan kaki, bukan berkendaraan menuju tempat sholat id itu. Jadi kalau memang mudah dijangkau, jaraknya tidak terlalu jauh, lebih baik disunahkan berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Jadi bila bisa ditempuh seperti itu, lebih baik berjalan kaki. Begitu sunahnya. Kemudian setelah sampai di masjid atau di lapangan, kita mengikuti acara yang sudah ditetapkan oleh panitia, yaitu menempati shaf-shaf. Dan sholat id ini disunnahkan untuk semua orang, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, bahkan para ibu-ibu atau para perempuan, walaupun dalam keadaan haid atau nifas, disunahkan untuk mengikuti pelaksanaan sholat id ini, tentu mengambil tempat yang tersendiri karena tidak ikut sholat. Yang paling utama adalah mengikuti atau menyimak khutbah yang akan disampaikan oleh imam atau khotib. Demikian jamaah rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sholat id itu tanpa ada sholat sunatnya, ya, tidak ada sholat qobliyahnya. Karena sholat id itu sendiri menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i hukumnya sunnah mu'akkadah, tidak didahului oleh sholat sunat dan tidak ditutup dengan sholat sunat yang lain. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Yang ada adalah senantiasa bertakbir sebelum datangnya sholat id tersebut, bersama-sama dengan seluruh jamaah untuk mengumandangkan takbir. Setelah Bilal menyampaikan as-sholatul jami'ah, maka kemudian seluruh jamaah berdiri sesuai dengan shafnya dan mengikuti sholat id sebagaimana yang sudah biasa kita laksanakan setiap tahun. Pada rakaat pertama, imam bertakbir 7 kali. Saat takbiratul ihram itu kita mengikuti imam. Dan nanti pada rakaat kedua ada takbir 5 kali. Ini perbedaannya dengan sholat kita yang sehari-hari yang lainnya. Jadi ada ciri khas untuk sholat id itu takbir pertama 7 kali. Maksud saya rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua takbir 5 kali. Jamaah atau pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila setelah salam selesai menjalankan sholat Idul Fitri, maka seluruh jamaah disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Maka dengan demikian, dalam keadaan tetap memakai pakaiannya, duduk pada tempatnya, tidak menimbulkan kegaduhan, melanjutkan acara yang disunahkan di dalam agama kita, selesai sholat langsung mendengarkan khutbah Idul Fitri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengarkan ketika mendengarkan khutbah id itu diharapkan semuanya tenang dengan penuh khidmat dan khusyuk, tidak ada yang melakukan kegaduhan atau pulang terlebih dahulu. Sabar menunggu sampai khutbahnya selesai. Ini yang disunnahkan di dalam agama kita dalam mengikuti acara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selesai khutbah, maka kita kemudian pulang. Disunnahkan mengambil jalan lain yang bukan jalan kita berangkat tadi. Jadi disunnahkan pulangnya menggunakan jalur atau jalan yang lain menuju rumah, bukan jalan
atau jalur yang kita lewati saat berangkat. Itu bila mungkin memang jalannya ada dilakukan seperti itu. Kalau jalannya hanya satu jalur, ya tentu saja kita tidak memungkinkan untuk melakukan melalui jalur yang lain. Hukumnya sunat ya, melalui jalur yang lain itu. Jamaah atau pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari raya itu hari makan dan minum. Jadi tidak ada puasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu an yaumaini, yaumil fitri wa yaumil adha. Dilarang atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa dalam 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi pada hari itu hari yang dilarang atau diharamkan untuk menjalankan puasa pada tanggal 1 Syawal. Sesudah itu ada kesunahan, silahkan, ini amat baik sesudah Syawal atau memasuki bulan Syawal, setelah tanggal 1 itu kita disunahkan untuk berpuasa sunat selama 6 hari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana, tsumma tsba'hu sittan min Syawalin, kana kasyamid dahri." Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka sebagai mana dia berpuasa 1 tahun penuh. Demikian untuk fikih Idul Fitri, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi panduan bagi kita sekilas. Lebih detailnya bisa dikaji di beberapa artikel atau di beberapa kitab. Ini adalah petunjuk ringkas, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.